Oke guys, ketemu di sesi 3. Kali ini Pak Leong ini pakai settingannya dia sendiri ya. Jadi ini presetnya sudah tidak dipakai, dia nyeting sendiri. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ini semua saya set sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang biasa saya mainkan di sini, yang sering saya gunakan juga. Ya, jadi contoh. Ini yang bank pertama. Saya pakai efeknya Boss yang slicer. Hampir seperti tremolo, cuman rate-nya kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Contoh seperti ini. Ya, jadi hampir seperti tremolo. Atau kita bisa gunakan untuk lagu-lagu yang mengandung IDM. IDM artinya Electronic Dance Music. Yang pakai sequencer itu kita bisa pakai. Lalu yang kedua saya pakai harmonizer. Harmonizer itu jadi ini Anda kasih nama sendiri ya. Oke. Saya kasih nama efek yang punyanya Boss yang saya gunakan. Jadi seperti ada tone lain yang lebih tinggi digabung. Lalu yang ketiga saya pakai octaver. Octaver tuh kalau kita mau main riff solo ada sedikit tambahan seperti suara bass. Nah, jadi biar kesannya lebih galak aja. Contoh gini. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena saya butuh buat riff awal. Jadi seperti ada tenaga tonjokan. Mungkin akan lebih kerasa kalau di ampli yang biasa saya pakai ada GCM 900 punyanya Marshall sama Roland Jazz Chorus. Karena ini buat latihan di rumah, jadi mungkin suaranya nggak begitu kerasa ya teman-teman. Mungkin kalau di itu juga apa itu Bugera itu ya punya ada, juga kayak satu ya. Yang Bugera itu kebetulan bukan punya saya tapi punya teman saya yang dititipin ke tempat kita berlatih. Jadi ya buat coloring yang beda aja. Lalu mantap. Yang keempat saya pakai overdrive, tapi Drive 1 namanya. saya kasih nama drive 1 buat reverb standarnya. Saya tidak terlalu galak karena apa? Karena saya suka treble dari gitar ini, jadi tetap kita. Nah, di sini di bank selanjutnya settingan saya selalu sama 4 dan 5 ini. Bedanya yang di 5 ada solonya, jadi kalau kita mau lead jadi lebih nonjok. Contoh, kalau solonya saya matiin sama seperti yang di sebelahnya. Nah, ini pakai solo. Pakai CTL ini ya, Ya. dinyalakan ya. Buat teman-teman yang pernah pakai Boss pasti tahu CTL itu apa, atau lebih lengkapnya disebut control suite yang boot. Tapi di sini terintegrated, jadi disediakan 3. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut lah. Oke. Ternyata 3 ini pun masih ada controller yang lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, kenapa itu sebenarnya saya pilih Boss? Karena salah satunya saya dipermudah dengan ini. Lalu settingan saya yang di bank 2. Nah, yang pertama saya pakai Bank 2 ini ya. Ambient. Clean, pakai reverb. Clean plus reverb. Ya. Sama efek yang mungkin teman-teman kenal dari Boss yang bernama slow gear. Nah, ini saya pakai ini. Jadi ada kayak
main reverb. Lalu yang kedua saya pakai clean seperti ampli biasa, tapi saya pakai modeling yang mungkin teman-teman kenal ampli Roland Roland Jazz Chorus. Nah, JC 120. Yes, betul. Saya pakai itu plus saya tambah chorus. Oh. Ini clean aslinya. Ini tambahan chorusnya. Chorusnya dikontrol Ya. atau langsung? Saya matikan karena kalau misalnya nanti saya butuh untuk shuffle tinggal matiin ini aja. Oh. Delay dimatiin. Jadi kalau pakai single. Jadi ya seperti itu kira-kira. Lalu yang ini saya pakai ampli legendaris juga, Fender Tweed. Oh ya. Fender Tweed ya. Jadi dia clean-nya tuh kalau kita attack keluar sedikit drive-nya. Jadi apa ya? Biasa untuk main-main apa namanya? Kalau saya pengen sedikit tone kotor tapi masih clean-nya nonjok, saya pakai ini. Seperti biasa 4x5 saya pakai sama seperti settingan band pertama tadi, cuman saya kasih nama drive. Kenapa drive? Karena saya condongin ke middle-nya yang lebih angkat. Kalau yang tadi kan treble-nya yang angkat. Ya sesuai kebutuhannya teman-teman. Maksudnya kita nggak usah terlalu banyak preset juga. Pokoknya yang sering kita mainkan ya itu yang kita setting. Makanya saya kasih nama drive 1, drive 2 biasanya seperti itu biasanya. Dan itu selalu saya tempatkan di 4 dan 5 ya. 4 dan 5 itu. Jadi ini yang modulasi. 1 2 3 modulasi. Saya sederhanakan pola pikirnya gitu. Karena kadang kan kita setting, kita lupa, bingung. Kemarin saya flangernya di mana ya? Terus kan kelamaan kalau main kan kelamaan. Makanya semuanya saya bentuk seperti ini. Jadi 3 start di awal modulasi, yang di bawah dirty tone-nya, kotornya seperti distorsi, overdrive dan segalanya sama. Nah, kebetulan saya baru sampai ke bank 3 karena kebutuhan saya sementara itu sampai di situ. Nah, makanya nanti kita akan buat ya kita review aja preset ya. Setting presetnya aja udah keren banget. Nanti di edisi terpisah. Ya. Kita lanjut yang ketiga ya, yang terakhir ya. Yang ketiga, yang pertama saya pakai akustik simulator juga. Nah, kalau Anda pengen tahu AC berapa itu, AC2 apa AC berapa? Itu yang stompok warna coklat itu, yang akustik. Nah, ini saya gabungin sama ampli clean. Oh. Jadi kalau misalnya mau buat akustikan, cukup representatif menggambarkan suara akustik gitar ya. Bos memang keren bos. Jadi kalau ada kan kadang dimintain bawain lagu yang kita ndak bawa gitar akustik, nah kita bisa handle lewat ini. Atau di suite dengan akustik di paralel dengan dimainkan bersama dengan ampli. Jadi keluar 2 suara, ada clean, ada akustiknya. Nah, seperti ini contohnya. Clean dan akustik. Oh ya ya. Clean dari ampli dan akustik simulatornya dari untuk menggambarkan gitar bolongnya ya. Lalu yang kedua saya pakai slow gear lagi tapi yang panning. Slow gear panning. Oke. Nah, di sini saya bumbui flanger. Oh ya. Jadi biar ada misalnya ekor. Atau buat main Flanger itu yang kesannya secara feeling maju mundur itu ya, atau kanan kiri? Ya, wah. Oh, naik turun. Amplitudonya tuh jadi lebih kasar. Jadi ya ini memang bukan yang utama, cuman kadangkala
mainin lagu yang pakai ini, makanya tetap saya siapin yang ada flangernya. Meskipun jarang digunakan sih, paling dari selang waktu berapa lagu ya paling satu sih yang pakai ini. Tapi ya kita tetap variasinya tetap ada ya. Nanti yang ketiga yang terakhir saya pakai sitar. Oh, ya ini. Wow, Phrygian oke ini. Harmonik minor Phrygian ya. Kayak apa? Kayak suara sitar. Ada yang etnik segala macam ada. Memang apa? Memang jarang, makanya saya atur di band ketiga karena jarang dimainkan. Tapi suatu saat butuh kan sebelahnya yang flanger tadi. Seperti biasa teman-teman, pada Nima yang saya bilang tadi, kok kesannya Mbak Sonin? Ya, saya tahu diri karena saya itu sering lupa. Jadi itu tak matiin lah 3 yang depan buat modulasi. Nah, cara. Tapi nih misalnya teman-teman mau buat yang lain atau yang gimana, misalnya diatur di modulasi di depan atau kotor depan semua ini dipakai terserah sih, nggak harus selera ya. Itu tiap pribadi orang berbeda. Nah, ya saya tuh pelupa teman-teman, jadi supaya lebih gampangnya gitu aja ingatnya. Oh ya, terakhir nih sebelum kita berlanjut ke sesi 4, saya lihatnya ada tulisan IRD itu buat apa sih sebenarnya? Nah, setahu saya kan COSM ya, kalau yang dulu ya. Ya. Sebetulnya saya belum bisa menjelaskan secara gamblang apa itu IRD. Nanti kita coba cari tahu bersama-sama. Mungkin teman saya yang lebih pro dari saya lebih paham. Intinya dia sistem penangkapan modelingnya yang dia namai apa sehingga ya pakai pokoknya jadi IRD itu ya. Jadi intinya sama COSM lebih advance yang kalau ya? Menurut teman-teman sih lebih advance ini, dan saya buktikan sendiri waktu itu sebelum yang satu saya jual, yang G8 saya jual, saya compare memang dengan saya gunakan ampli clean ya. Ampli clean suaranya memang beda. Lebih real yang di IRD. Ya bukan real ya, lebih mendekati real. Oke. Jadi saya tidak bisa jelasin ini karena saya maaf ya teman-teman, ini efek baru, jadi tidak apa, belum masih belajar, mempelajari. Ya. Cuman karena saya punya basic di floor effect untuk boss juga, jadi lebih gampang menguasai ketimbang orang yang tidak pernah pakai boss. Memang cukup. Nah, untuk ukuran floor effect kalau rumit, ini complicated kayaknya ya. Cukup rumitnya. Dibanding brand-brand yang lain seperti yang dulu pernah saya pakai Korg, lalu apa namanya? Zoom juga pernah, tapi ya Zoom G5 ya tidak salah. Lalu Lens 6 dulu, POD dulu namanya, POD ya. XT Live ya. Jadi beberapa brand, lalu yang di teman saya di gereja juga disiapin yang Lens 6 LT itu lebih cenderung user friendly ke brand-brand mereka seperti Paleton, JP400 apa itu saya lupa. Itu juga user friendly. Saya langsung gampang dapatnya ketimbang yang ini. Meskipun saya pengguna Boss, tapi saya juga butuh adaptasi untuk setting ini. Karena ya teknologinya terlalu canggih buat saya. Tapi worth it ya Pak ya. Kita punya ini. Ya seperti teman-teman lihat kan, jadi simpel kan, enggak usah jadi banyak kodokan. Jadi ini Stombok ini hanya untuk boosting dan ini noise suppressor ya. Jadi kita pakai seperlunya aja. Kalau orang Semarang bilang itu kan bukan Stombok tapi kodokan. Mobil-mobilan kadang dia bilang mobil-mobilan. Cuma lebih familiar kalau orang Semarang bilang itu kodok-kodokan. Yang tadinya saya pakai MXR Distortion Plus yang warna kuning, lalu MXR Custom Badass, lalu DS1 yang punya Boss Distortion, Overdrive OD1 sama Blues Driver, sama apa lagi ya? Itu MXR Jagwell itu apa itu, tipe apa itu? Itu apa Bu ya? Itu Overdrive juga tapi punyanya MXR. Jadi yang dibuat Jagwell dia. Iya. Tipenya apa lupa ya? Saya lupa. Tapi lebih cocok buat boosting karena dia throw bebas. Apa itu nanti throw bebas? Ya nanti kita sambung lagi. Sama satu lagi apa? Black Star kalau tidak salah.
Oh, Black Star Black HT. Star Pre-amp tapi yang stop box. Oh, yang ada tabungnya dalam itu ya. Yes, yang tengahnya Bisa ada clean tabungnya. dan dirty itu ya. Tadinya kan segitu banyaknya kan teman-teman tahu sendiri kan satuannya ini beratnya juga berapa. Nah, dengan hadirnya ini saya merasa cukup terbantu dan tidak susah untuk membawa kemana-mana, tidak perlu waktu lama untuk memasang itu semua. Plus jadi ringkes kan, jadi lebih. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita berlanjut sesi, harga berbanding apa yang kita dapat worth it? Kayak jangan ngomong harga ya, karena kan masing-masing toko musik beda ya harganya ya. Ini kebetulan saya juga punya harga spesial karena ada teman juga, cuman saya rasa nggak perlu dibahas. Cuman gini, kalau yang dibahas